Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Kembali ketemu lagi melalui channel pendidikan ini. Perkenankan saat ini saya akan menyampaikan seri pembelajaran matematika untuk jenjang SD, MI, SDLB dan paket A. Kali ini adalah kelas 6, materi pokok tentang statistika. Dan submaterinya adalah tentang pengelolaan data. Nah, kali ini khususnya tentang modus, median, dan mean atau rata-rata atau rata dari data tunggal. Dengan harapan pembelajaran ini dapat menyenangkan khususnya bagi para peserta didik yang saat ini duduk di kelas 6 dan juga kiranya juga dapat membantu Bapak Ibu guru ketika membelajarkan tentang materi ini. Juga bagi Bapak Ibu orang tua wali dapat juga dimanfaatkan ketika mendampingi putra-putrinya belajar matematika khususnya yang terkait dengan materi statistika ini. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Insya Allah pembelajarannya menyenangkan dan akan saya usahakan saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan disertai contoh-contoh yang mudah dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Jadi sekali lagi, ini adalah materi untuk kelas 6 SD, SMI, SDLB, dan paket A. Materi pokok statistik atau statistika ya. Dan submateri pengelolaan data. Kali ini adalah terkait dengan modus, median, dan mean dari data tunggal. Kalau dilihat dari gambarnya ini insya Allah sudah menarik anak-anaknya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai kepada anak-anakku sekalian atau kepada para peserta didik bahwa diharapkan melalui paparan, tanya jawab, kemudian diskusi, pembahasan contoh dan pengerjaan soal ya, latihan, diharapkan anak-anakku sekalian, para peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari modus, median, dan mean atau rata dari data tunggal. Kemudian menentukan modus, median, dan mean dari data tunggal dan membandingkan nilai modus, median, dan mean dari data tunggal tersebut. Setelah dibandingkan, kemudian menentukan di antara ketiganya mana yang paling tepat mewakili data tersebut. Oke, sudah siap ya adik-adik sekalian khususnya. Tolong perhatikan dengan serius dan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Serta siapkan buku, alat tulis, dan peralatan lain yang diperlukan supaya hasil dari pembelajaran adik-adik menjadi maksimal. Oke. Sudah siap ya? Baik ya. Nah, coba adik-adik diingat kembali materi pelajaran kelas 5 tentang bagaimana adik-adik mengumpulkan dan menyajikan data statistika. Bagaimana kita maklum bahwa statistika ini sangat besar manfaatnya, baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian ketahui, hampir tidak ada manusia yang tidak memerlukan data, tidak memiliki data. Bahkan di kantor-kantor disajikan banyak sekali data-data.
Karena memang data itu sangat bermanfaat dan supaya data itu bisa mudah dilihat, mudah dibaca, maka ada berbagai cara menyajikan data sebagaimana kalian sudah pelajari. Coba kalian ingat apa saja atau bagaimana cara penyajian data yang kalian ingat. Yuk. Oh ya, dengan diagram lingkaran ya. Terus apa lagi? Gambar, ya, gambar. Maksudnya diagram gambar atau piktogram ya. Terus apa lagi? Garis, ya, diagram garis. Terus ya, diagram batang. Apa lagi? Tabel, ya. Terus diambur, maksudnya diambur, ya, ditulis begitu saja atau dijajarkan. Nah, oke, jadi itu bagaimana yang kalian sebut tadi, bahwa beberapa cara penyajian data tadi ada yang dijajarkan, bukan diambur. Ya. Nah, dijajarkan itu, ini contohnya data nilai tes IPA 60, 65, 80, 60, 75, 60. Nah, boleh saja diurutkan, boleh juga tidak diurutkan. Kalau ini tidak diurutkan, tidak apa-apa. Terus tadi tabel, ya, ini contoh tabel. Ya. Jadi data jenis olahraga yang disukai siswa kelas 6 SD Nusantara pada tabel berikut ini. Ya. Badminton, renang, sepak bola, voli, kasti. Ini banyak siswa, yaitu tabel. Apalagi tadi? Ya, diagram gambar atau piktogram. Ini contohnya. Terus apalagi tadi? Diagram batang. Jadi kalau gambarnya itu dibuang, kemudian diganti dengan batang-batang, namanya diagram batang. Ini diagram batang, nggak pakai gambar, cuma kotak-kotak saja ya. Kotaknya pun banyak variasinya, ada dibuat kayak balok, di balok boleh ya. Terus ada lagi tadi diagram garis. Jadi kalau titik-titik tengahnya ini dihubungkan dengan garis, namanya diagram garis ini ya. Ini tentang grafik perkembangan coronavirus DPAC 19 atau COVID-19 ya. Tadi ada diagram lingkaran. Ini gambar diagram lingkaran. Bisa dengan sudut, bisa dengan persen. Nah, ini sudah kalian pelajari waktu di kelas 5. Nah, sekarang bagaimana pengertian dan cara menentukan modus dan median data tunggal. Nah, coba perhatikan cerita kejadian ketika para siswa mau pulang, terjadi dengan dialog antara ibu guru yaitu Bu Dewi dengan para siswanya. Bagaimana dialognya? Nah, ini Bu Dewi sudah menyiapkan ada beberapa kotak, juga dalam toples, dalam kotak permen. Permen Yupi, ini permen kesukaan anak-anak. Dewi tahu kesukaan anak-anak adalah permen Yupi. Nah, bagaimana dialognya? Nah, ini Ibu Dewi anak-anak, adakah di antara kalian yang tidak suka dengan permen seperti di samping ini? Nah, para siswa diam karena mereka senang. Tapi pertanyaannya, adakah yang tidak suka? Sehingga mereka diam. Nah, kalau nanti angkat tangan berarti tidak suka. Mereka saling pandang kok tidak ada yang angkat tangan. Nah, tapi mereka bu guru tahu, tapi mereka sebenarnya senang itu. Lalu Ibu Dewi melanjutkan, kalau begitu besok kita akan belajar matematika menggunakan permen itu. Dan setelah pelajaran selesai, Ibu akan bagikan permen itu kepada kalian. Bagaimana? Para siswa tampak
bersorak kegirangan. Baru mereka berdoa dan pulang. Nah, selanjutnya mari kita ikuti cerita pembelajaran matematika di kelas 6 yang diampu oleh Ibu Dewi pada hari berikutnya. Jadi anak-anak sudah berangkat sekolah senang sekali. Ingat, kalau belajar matematika nantinya itu akan menggunakan permen dan setelah pulang permen akan dibagikan. Nah, tenang. Kalian juga senang kan? Iya ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang perhatikan cerita Ibu Dewi dan para siswanya tentang bagaimana mereka belajar tentang modus dan median berikut ini. Nah, ini sudah disiapkan permen. Nah, ini Bu Dewi sudah menyiapkan permen yang nanti akan dibagikan kepada para siswa. Nah, Bu Dewi meminta 7 orang siswa maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan. Anak-anak ngapain suruh maju? Siapa saja yang suruh maju? Nah, ini Ibu Dewi, ini Ani, kemudian Budi, Tanti, Tiara, Ronald, Diah, dan Aldi. Sudah mereka maju. Nah, kemudian Ibu Dewi bilang, anak-anak, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang akan Ibu bagikan kotak atau bungkus yang isinya berupa permen Yupi kepada kalian bertujuh. Yang lain sabar dan perhatikan, nanti akan dibagi setelah pulang. Insya Allah setelah pulang nanti dibagi sama rata. Nah, kalau sekarang enggak sama, nah silakan kalian ambil kotak-kotak permen ini, kemudian silahkan dibuka. Kemudian isinya berapa, tuliskan pada kertas, kemudian tunjukkan kepada ibu guru dan kepada teman-teman kalian yang tidak maju. Ayo sudah tunjukkan. Nah, Aniuri aku dapat 6 permen. Aku 7 bilang Gusti. Aduh, aku cuma 4 kata Santi. Aku malah cuma 1 kata Tiara. Ronald, aduh aku dapat 8 Uri. Nah, ya. Aduh, aku dapat 7 juga sama dengan Budi. Nah, sekarang Aldi ini ketua kelompoknya ini. Coba Aldi berapa? Aku cuma 2. Tidak apa-apa. Nanti dikumpul lagi, nanti semua siswa akan mendapatkan bagian yang sama, tapi setelah pulang, bukan sekarang. Oke? Nah, sekarang silakan permennya dikembalikan dulu, dibagi nanti. Nah, sekarang kita bicarakan banyak permen yang sudah kalian tulis bilangannya tadi. Untuk belajar tentang modus dan median. Kumpulkan lagi permennya karena akan dibagi nanti setelah pulang. Kalau tidak nanti mereka belajar pada sambil makan. Nah, selanjutnya Bu Dewi bilang, nah dengan demikian anak-anak perhatikan, kita sudah mendapatkan data tentang banyak permen dari sekelompok siswa tadi. Yaitu dari 7 siswa. Data itu adalah ini Ani tadi 6, ini bilangan bilangnya 6, kemudian Budi 7, Santi 4, Tiara 1, Ronald 8, Diah 7, sedangkan Aldi 2. Bu Guru Bu Dewi bertanya, kalau begitu apa itu modus dan bagaimana cara menentukannya? Coba perhatikan data banyak permen ini. Silakan hitung banyaknya muncul masing-masing data atau masing-masing
bilangan yang menunjukkan banyak permen tadi. Mereka hitung 6 muncul berapa kali? 1 kali, 7, 2 kali, 4 sekali, 1 sekali, 8 sekali, 2 sekali. Berarti yang muncul 2 kali di sini adalah mana yang data yang paling sering muncul? Pertanyaan Ibu Dewi. Ternyata yang paling sering muncul adalah 7 ya. Nih, 7 muncul 2 kali, sedangkan yang lain muncul sekali. Nah, ketahuilah nak bahwa data yang paling sering muncul itu yang dinamakan modus. Nah, di 7 ini data paling sering muncul ini disebut modus atau disingkat MO atau mode. Jadi data ini modusnya adalah 7. Mana bisa dipahami dengan pembelajaran ini. Nah, kemudian Bu Dewi masih melanjutkan. Nah sekarang coba anak-anak, data ini kan 3 urut. Ya. 6, 7, 4, 1, 8, 7, 2. Nah sekarang coba data ini diurutkan. Nah, ketika apa itu median dan bagaimana cara menentukannya? Coba data itu diurutkan dulu. Kalau data itu diurutkan, maka kalau dari kecil berarti ya 1, 2, 4, 6, 7-nya 2 kali baru 8. Bisa dipahami nih? Kalau dibalik boleh enggak dari 8? Boleh 8, 7, 7, 6, 4, 2, 1. Boleh, tidak masalah. Nah, kemudian mana nilai tengah datanya? Nah, jadi nilai tengahnya adalah 6. Ya, 6 ini nilai tengah data. Dengan catatan data sudah diurutkan. Nah, 6 ini dinamakan median yang disingkat ME. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami nih? Nah, kalau begitu, dari pembahasan tadi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi juga silakan dijawab. Tidak hanya muridnya Bu Dewi saja yang jawab. Apa yang dimaksud dengan modus atau disingkat atau diberi simbol MO itu? Yuk, siapa mau jawab? Ya. Jadi apa? Data yang paling sering muncul ya atau paling banyak muncul ya. Jadi modus tadi adalah data yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Betul. Nah sekarang bagaimana cara menentukan modus? Mana tadi caranya? Ya, dihitung banyaknya muncul masing-masing data. Nah, kemudian dicari mana yang paling sering muncul, itulah modus. Hitung banyaknya muncul setiap data, kemudian tentukan yang paling banyak atau paling sering muncul. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan median atau disingkat dengan ME? Dan bagaimana cara menentukan median? Apa yang dimaksud median tadi? Ya, nilai tengah. Oke, ada yang berpendapat lain? Data urut. Kok masa data urut? Ayo. Ya, nilai tengah data yang telah urut atau telah diurutkan. Atau data terurut, boleh. Artinya kalau sudah urut itu ya tinggal menentukan tengahnya.
Median adalah nilai tengah data yang terurut atau yang telah diurutkan. Bagaimana cara menentukannya? Ya, data kalau sudah urut, tinggal menentukan nilai tengahnya. Tapi kalau belum urut, ya diurutkan dulu. Nah, jajarkan data secara urut berdasarkan nilainya. Kalau lengkapnya. Boleh dari kecil ke besar, boleh juga dari besar ke kecil, sama saja yang di tengah nanti. Kemudian tentukan nilai tengah dari jajaran data yang telah urut atau telah diurutkan tadi. Oke, sampai di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian bagaimana pengertian dan cara menentukan mean atau rata atau rata-rata. Mean boleh disebut mean, boleh rata, boleh rata-rata. Kadang-kadang di buku ada yang menyatakan rata, ada yang menyatakan rata-rata. Nah, perhatikan, nah ini lanjutan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Masih lanjut dengan data tentang permen tadi bersama 7 siswanya tadi. Kemudian pertanyaan Ibu Dewi berbeda dengan tadi. Nah, anak-anak, bagaimana caranya agar masing-masing kalian bisa mendapatkan permen secara merata atau sama banyak? Ayo coba bertujuh diskusikan, dan juga siswa yang lain boleh mengajukan pendapatnya. Nanti sampaikan kepada ketuanya, ketua kelompok di sini adalah Aldi. Atau salah satu siapa yang mau menyampaikan pendapat atau menjadi juru bicara kelompoknya. Nah, mereka berpikir gimana nih caranya? Aldi. Mungkin Hani mau usul atau Budi atau Santi. Ronald usul. Apa? Nah ini si Budi usul. Mana kalau kita kumpulkan permennya? Oh iya. Nah, akhirnya setelah mereka berdiskusi, permennya dikumpulkan. Dihitung berapa banyak permen atau jumlah permennya tadi. Kemudian dibagikan satu. Kemudian satu terus. Nah, ternyata setelah itu dilakukan, baru mereka yakin mendapatkan bagian permen yang sama. Mana sudah ditemukan caranya? Sudah Bu, bilang Aldi. Coba terangkan kepada teman-temanmu. Gimana Aldi? Ya Bu, teman-teman, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan, kami bertujuh bisa mendapatkan permen tadi sama banyak, caranya adalah saya jumlahkan semua permen. Bila apa angka kata ya bilangan. Saya jumlahkan semua permen, yaitu permennya Ani 6, tambah permennya Budi 7, tambah punya Santi 4, tambah punya Tiara 1, punya Ronald 8, punya Diah 7, dan punyanya Aldi 2. Nah, itu semuanya ada 35. Selanjutnya kami bagi dengan kami, kan ada 7 orang. Maka kami bagi 7 sehingga masing-masing kami mendapatkan bagian permen sebanyak 5 buah atau 5 biji permen. Ure, betul bilang Bu Dewi. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Nah, ketahuilah anak-anak, 5 ini yang dinamakan min atau rata-rata atau rataan, yang diberi lambang atau simbol X garis atas. Ini dibaca
X bar. Oke, jelas bagi anak-anak sekalian. Itu pembelajaran yang dilakukan Ibu Dewi dan muridnya di kelas 6. Dengan demikian, dari pembahasan tadi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, apa yang dimaksud dengan min atau rata atau rata-rata, atau juga ada yang menyebut rataan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan min atau rata atau rata-rata atau rataan yang diberi simbol atau lambang X garis atas dibaca X bar. Nah, tolong pikirkan tadi gimana. Yuk. Anu Pak, tadi apa? Jumlah permen ya, kalau permen. Kalau bukan permen misalnya kelereng, ya jumlah kelereng ya. Kalau bilangan, ya jumlah bilangan. Nah, kalau data, iya jumlah data. Jadi gimana? Ya Pak? Rataan atau min atau rata tadi? Iya, jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Atau bilangan yang menunjukkan hasil bagi dari jumlah semua data dengan banyaknya data. Kalau begitu bagaimana cara menentukannya? Ya, dengan menjumlahkan dulu semua data, kemudian menghitung berapa banyak data, kemudian dibagi jumlah data tadi dengan banyak data. Hitung jumlah semua data, hitung banyak data, hitung hasil bagi jumlah semua data dengan banyak data. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi, pengertiannya, cara menentukannya sudah tadi. Nah, sekarang yang ketiga tadi, bagaimana cara membandingkan antara modus, median, dan min dari data tunggal, kemudian menentukan mana dari ketiganya yang tepat dapat mewakili data. Pak, diingat tadi dari data banyak permen tadi yang baru saja kita bahas, yaitu 6, 7, 4, 1, 8, 7, dan 2 tadi. Masih ingat berapa tadi modusnya? Ya, 7. Medianya 6. Ya. Kemudian min atau ratanya ya 7. Ya. Dijumlahkan semuanya dibagi 7, jumlahnya tadi 35 ya. Jadi ya betul ya. Jadi data ini tadi modusnya 7, medianya 6, minnya atau ratanya, bukan ratanya tadi bukan 7 tapi 5. Nah, sekarang perhatikan, jadi data ini modusnya ada dan tunggal ya. Jadi bisa saja data itu punya modus yang lebih dari satu. Bisa juga tidak memiliki modus lah kalau semuanya data muncul sekali-sekali atau 2 kali semuanya. Jadi punya modus 7 dan tunggal. Kemudian mediannya 6, min atau ratanya 5. Nah, ketiga-tiganya ini bedanya kan tidak terlalu jauh. Ini beda 1, ini dengan ini beda 2, ini beda 1. Karena ketiga-tiganya ada dan modusnya tunggal dan bedanya tidak terlalu jauh, maka ketiga-tiganya ini dapat mewakili data. Itu ya. Jadi kalau nanti misalnya modusnya tidak tunggal ya nggak bisa mewakili wong modusnya tidak tunggal. Apalagi bedanya terlalu jauh antara modus, median, dan min.
Misalnya modusnya 1, medianya 5, min-nya 4. Mana yang bisa mewakili? Ya, yang bisa mewakili adalah median dan min, karena modusnya terlalu jauh lah, 1 misalnya. Tuh. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal nomor 1 atau yang ke-1. Dari catatan jumlah celana panjang yang terjual selama 8 hari di toko murah adalah hari pertama 27, hari kedua terjual 30, hari ketiga 29, begitu seterusnya. Tentukan modus, median, dan min dari data tersebut. B, bandingkan dan kemudian tentukan ketiganya mana yang tepat mewakili data. Oke. Nah, untuk menentukan modus, mana tadi caranya? Iya, banyaknya mana yang sering muncul. Kita lihat 27 muncul berapa kali? Sekali. 30 muncul berapa kali? 1, 2. 29, 1, 2. 28 berapa kali muncul? 1, 2. 32 muncul berapa kali? Sekali. Kalau begitu modusnya berapa? Nah, jadi ini punya 2 modus, yaitu ada 3 modus malahan ya. 28, 29, dan 30. Ya. Paham maksudnya? Karena 29-nya muncul 2 kali, 30-nya juga 2 kali, 28-nya juga 2 kali. 27 dan 32 muncul sekali-sekali. Terus karena data ini ya, sudah. Karena ini muncul 2 kali makanya modus ya. Sekarang median. Untuk menentukan median gimana? Ya, data diurutkan dulu. Ya. Ini dari kecil ke besar boleh, dari besar ke kecil boleh. Ya. Sekarang setelah diurutkan ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nilai tengahnya mana? Ini ada 8 data. Berarti sebelah kiri harus 4 data, sebelah kanan harus 4 data. 4 data itu mana saja? Mulai dari 27, 1, 2, 3, 4. Oh, sampai sini nih 4 data. Ya. Yang sini dari belakang 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Berarti nilai tengahnya ya, karena ada banyak datanya genap 8, maka yang di tengah itu loh kok enggak ada bilangannya. Jadi kalau banyaknya data genap, yang di tengah itu nilai tengah data ya berarti rata di antara 2 data ini. Berarti medianya adalah 29 tambah 29 dibagi 2. Juga 29. Nah. Kemudian min atau ratanya gimana tadi? Ya, jumlah semua data. Nah, ini jumlah semua data dibagi banyak data. Jadi dijumlahkan, dibagi banyak datanya tadi 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau dijumlah berapa? 233 dibagi 8 sama dengan 29 1/8, atau kalau pakai pecahan desimal 29,125. Kalau begitu mana yang bisa mewakili data?
Nah, dari jawaban di atas, modusnya ada 3, ini tidak tunggal. Medianya 29. Min atau ratanya 29/8 atau 29,125. Karena modus tidak tunggal dan min serta median beda tidak terlalu jauh, maka yang dapat mewakili data adalah median dan min atau median dan rata-rata atau rata. Modus tidak bisa karena modusnya ada 3. Modusnya tidak tunggal. Bisa dipahami di sini? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Dari hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 6 SD Negeri 09 Tegal Jaya diperoleh data sebagaimana pada tabel berikut. Nah, ini di tinggi badan dalam sentimeter 145, 146, 147. Nah, ini banyaknya siswa atau banyak frekuensi. Bagaimana menentukan modusnya? Modus itu yang frekuensinya tertinggi. Kan artinya apa? 142 muncul sekali, 146 muncul 4 kali, 147 muncul 5 kali, 153 muncul 5 kali. Berarti modusnya adalah, mana modusnya? Jadi ini ya, ini tentukan di antara modus, median, dan min manakah yang tepat untuk mewakili data. Jadi meskipun tidak ditanyakan, ini harus dicari dulu. Nah, dihitung dulu modus, median, dan minnya. Nah, modusnya tadi ya 147 cm dan 153 cm karena muncul 5 kali muncul 5 kali, sedangkan yang lain tidak lebih dari 5 kali. Kemudian mediannya bisa kita pakai cara pertama, yaitu kita jajarkan. Kalau kita jajarkan berarti 145 sekali, kemudian 146, 146, 146, 146, terus 147, 147 sampai 5 kali, begitu seterusnya. Jadi ini kalau dijajarkan. Nah, sekarang berapa banyaknya data? Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi banyaknya 24 data. Nah, separuhnya atau setengahnya adalah 12. Makanya di sini 12 data sebelah kiri, sebelah kanan juga 12 data. 12 data itu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sini. Demikian juga ini ke sini 12 dari belakang. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tengahnya di sini. Inilah median. Berapa itu? Nah, ratanya yaitu 149 ditambah 150 dibagi 2. Yaitu 149 setengah atau 149,5. Itu cara pertama. Lah, kalau cara kedua bisa langsung dari tabel tadi dengan menambahkan 1 kolom jumlah. Nah, kemudian ini kalikan setengah. Karena kan mencari nilai tengah, kalikan setengah itu 12. Ini artinya apa? Bahwa median nanti terletak di antara data ke-12 dan ke-13. Jadi, nah ini 12 data itu di mana?
Ini tambah ini 5, tambah 5, 10, tambah 2, 12. Ini ya 12 data 12. Berarti di sinilah median. Yaitu rata dua data ini. Jadi 149 tambah 150 bagi 2. Sama. 149,5 atau 149,5. Tuh. Jadi boleh cara yang pertama ini dijajarkan, boleh begini. Mana yang kalian anggap mudah, silahkan dipilih. Jadi dalam matematika juga ada demokrasi. Cara boleh berbeda, tapi hasil mesti sama. Sekarang yang selanjutnya adalah mean atau rata. Gimana tadi? Hitung jumlah semua data dibagi jumlah frekuensi cara pertama tadi. Jadi boleh ini jumlahkan semuanya, kemudian frekuensinya tadi dijumlahkan juga. Ini diperoleh hasil 3.597 bagi ini dijumlahkan 24. Ini hasilnya. 149 7/8. Atau 21/24 disederhanakan bagi 3 semua. Kalau desimal ya ini. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan mengalihkan frekuensi dengan datanya. Itu 1 kali 145. Kemudian ditambah 4 kali 146. Ditambah 5 kali 147. Begitu. Kan? 145 kan muncul sekali, 146 muncul 4 kali, 147 5 kali, 149 2 kali, 150 3 kali, 153 5 kali, 155 4 kali, baru jumlahkan frekuensinya. Ini kalau dihitung juga sama hasilnya. Ini 145 4 kali 146 ini ya. 584, 5 kali 147, 735, begitu seterusnya. Niat kalikan. Kalau dihitung, ini kok terlalu jauh ya. Jauhan ini. Supaya enggak kejauhan. Nah, jadi saya ulangi tadi, menggunakan cara itu, yang pertama tadi boleh begini. Itu hasilnya ya, 149,875. Cara kedua, tadi dengan mengalihkan masing-masing frekuensi dengan datanya, baru dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, ini hasilnya supaya tadi tidak masih terlalu jauh tadi ya. Nah, cara ketiga kita tambahkan pada tabel baris untuk frekuensi kali tinggi, karena datanya tentang tinggi, dan kolom untuk jumlah. Nah, ini. Jadi tambahkan baris frekuensi kali tinggi badan maksudnya. 1 kali 145, 145, 4 kali 146, 584, 5 kali 147. Jadi kalikan, tulis di sini hasilnya. Baru tambahkan satu kolom untuk jumlah. Ini jumlah frekuensi kali tinggi. Sedangkan yang ini untuk jumlah frekuensi. Lamin atau ratanya jumlah frekuensi kali tinggi dibagi jumlah frekuensi. Sama hasilnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi banyak jalan menuju Roma. Silakan mana yang dirasa lebih mudah itu bisa kalian pakai. Nah, di sini tadi dari pembahasan tadi atau perhitungan modusnya tadi 147 dan 153 ini tidak tunggal. Medianya 149,5.
dan min 149,875. Ini tidak berbeda terlalu jauh. Maka antara modus, median, dan min yang tepat mewakili data adalah median dan min. Kenapa modus tidak? Lah modusnya tidak tunggal. Ada dua yang modusnya. Bisa dipahami di sini. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh aja sampai 3 loh. Nah, manakah di antara modus, median, dan min yang tepat mewakili data dari hasil belanjaan? Hasil belanja ya. Ibu Dewi ketika pergi ke toko murah, ia membeli 2 celana panjang, 5 kaos, 3 daster, dan 4 kemeja. Mana ini penyelesaiannya? Nah, supaya jelas boleh dibuat tabel begini. Nah, ini nama barang yang dibeli. Apa harus dibuat tabel? Tidak harus. Ini banyaknya. Nah, dari sini mana modusnya? 5. 5 itu apa? Datanya yang mana? Datanya itu 2, 5, 3, 4 apa celana panjang, kaos, daster, dan kemeja? Ayo pikirkan. Iya, celana panjang. Ini J-nya double ya, tidak apa-apa ya. Ini mestinya J-nya 1 aja. Celana panjang. Saya ulangi ya. Ini soal nomor 3 tadi ya. Belanjaan Ibu Dewi tadi 2 celana panjang, 5 kaos, 3 daster, dan 4 kemeja. Kenapa saya buat tabel ini? Supaya kalian nanti bisa membedakan apakah datanya itu 2, 5, 3, 4 apa celana panjang, kaos, daster, dan kemeja. Kalau dibuat tabel begini. Ya, jadi di sini modusnya apa? Iya, kaos, bukan 5. Ya, jadi modusnya adalah kaos. Kemudian mediannya minnya. Jadi karena kaos paling banyak ya, yakni 5 ya. Kemudian datanya itu celana panjang, kaos, daster, dan kemeja. Ini bukan bilangan. Sehingga tidak dapat diurutkan. Dan tidak dapat pula dihitung min atau reratanya. Berarti median dan min tidak dapat mewakili data. Yang dapat mewakili data adalah apa? Modus. Ya. Jadi data ini hanya memiliki modus, yaitu kaos, bukan 5, ingat. Tidak memiliki median dan min. Maka yang bisa mewakili data ya satu-satunya adalah modus, yaitu kaos. Sampai di sini ada pertanyaan, jadi hati-hati kalau ada begini. Jangan mentang-mentang tadi bilangan-bilangan ini yang dianggap datanya adalah bilangannya. Nanti dihitung min, dihitung ratanya. Datanya itu bukan bilangan ini, tapi celana panjang, kaos, makanya dibuat tabel ini. Jadi datanya itu celana panjang, kaos, daster, dan kemeja, bukan 2, 5, 3, 4. Ini adalah frekuensinya atau banyaknya. Jelas ya? Nah, sekarang ayo berlatih. Ingat, kunci sukses belajar matematika itu 3 apa saja? Ya, senangi matematika, termasuk senang dengan gurunya. Nah, kalau kalian tidak suka dengan gurunya, ya tamat. Tidak mungkin akan pintar. Karena pasti dengan mata pelajarannya juga tidak akan suka. Yang kedua, rajinlah belajar teori sampai paham. Jadi tadi pengertian modus itu apa, median itu apa, tapi paham dulu ya.
tidak sekedar hafal. Setelah paham baru hafal. Kemudian jangan lupa rajinlah mengerjakan soal-soal latihan, termasuk rajin latihan berhitung, menjumlah, mengali, membagi, menguadratkan, memangkatkan 3, menarik akar. Ya. Mesti harus rajin belajar. Nah, sekarang inilah soal latihannya. Untuk setiap soal berikut, tentukan modus, median, dan min jika semuanya ada. Kalau adanya cuma modus saja, ya modus saja. Kemudian bandingkan dan tentukan mana yang tepat mewakili masing-masing data tersebut. Ini soal nomor 1. Nilai Aldi beberapa kali mengikuti tes IPA adalah ini. Nilai tes matematika di kelas 6 SD Maju adalah ini. Silakan difoto saja. Kalau saya membacakan satu-satu ya capek. Silakan difoto saja soalnya, kemudian dikerjakan. Anggaplah PR ya. Nah, kemudian data jenis olahraga yang disukai siswa kelas 6 SD Nusantara pada tabel berikut ini. Ingat, tentukan modus, median, min jika ketiga-tiganya ada. Terus bandingkan mana yang tepat mewakili data. Kemudian yang keempat, data nilai matematika siswa kelas 6 SD 001 Sukajaya. Ini tabelnya. Yang nomor 5, data banyak saudara kandung siswa kelas 6 SD 08 Harapan Maju. Dinyatakan dalam diagram batang, ini banyak saudara kandung, ini banyaknya siswa. Nah, selamat berlatih, jangan mudah putus asa. Dan yakinlah bahwa Anda pasti bisa. Yang penting ada kemauan. Insya Allah akan ada kemampuan, akan ada kemudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang penting tetap semangat dan tetap senang belajar matematika. Nah, sekarang kalau ada enggak pertanyaan, kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, kita coba rangkum. Apa yang kalian pelajari tadi? Apa? Bahkan kita refleksikan mana yang sudah paham, mana yang saya belum paham. Kalau saya belum paham, nanti di rumah harus berusaha untuk paham. Bagaimana caranya? Baca lagi, kemudian kerjakan soal latihan tadi. Modus adalah apa? Ayo, kamu jawab. Ya, modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, atau kalau dinyatakan dalam tabel frekuensi, frekuensinya paling tinggi. Oke. Gimana caranya menentukan modus? Nah, hitung. Ya, betul. Hitung banyaknya muncul masing-masing data. Atau perhatikan frekuensi dari masing-masing data. Mana yang frekuensi tertinggi atau mana yang paling sering muncul, data itulah modus. Ingat, datanya bukan frekuensinya yang tertinggi. Frekuensinya tertinggi, tapi modus bukan frekuensinya, tapi datanya. Seperti tadi. Beli kaos yang paling banyak tadi beli apa? Beli kaos berapa? 5. Modusnya bukan 5-nya, tapi kaosnya. Ya, ingat itu. Jadi cara menentukannya tadi ya. Kemudian yang ketiga, apa itu median? Masa nilai tengah saja? Ya, nilai tengah data yang sudah diurutkan atau ya sudah urut. Tuh, ya. Bagaimana cara menentukan median? Ya, urutkan dulu datanya kalau belum urut. Ya. Kalau sudah urut mah gampang, tinggal nyari tengahnya. Tuh. Kalau datanya genap, maka yang di tengah mesti 2. 2 data itu diambil reratanya. Kalau datanya ganjil, pasti yang di tengah situ 1 data. Ya. Kemudian min atau rerata, apa itu?
Ya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Itu hasil bagi jumlah semua data dengan banyak data. Cara menentukannya, jumlahkan semua datanya, kemudian jumlahkan, atau kalau dalam tabel frekuensi ya, jumlahkan jumlah frekuensi kali data nanti dibagi dengan banyaknya data atau banyak jumlah frekuensi. Ini kemudian untuk membandingkan, tadi ingat modus harus tunggal supaya bisa mewakili data. Kemudian bedanya tidak terlalu jauh. Kalau memang tidak ada ya mana enggak ada kok mewakili. Nah, silahkan jika nanti ada pertanyaan atau ada ingin mengirim jawaban, silahkan dapat dikirim melalui komentar di bawah video di YouTube atau melalui WA dengan nomor 082153003192 atau ke email saya dengan alamat dalyana_lpmp@yahoo.com atau dalyana_spd@gmail.com. Insya Allah jawaban soal latihan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sudah capek deh. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, demikian pembelajaran tentang statistika untuk kelas 6 SD, MI, SDLB, paket A. Jadi materi pokok statistika dan subnya tentang pengumpulan data. Kali ini kita bahas tentang modus, median, dan min atau rata atau rataan dari data tunggal. Nah, silakan dicoba kerjakan 5 soal latihan tadi. Insya Allah nanti bisa dicocokkan pada pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah adik-adik belajar, juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan orang tua dalam membelajarkan putra-putrinya atau peserta didiknya bagi Bapak Ibu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih dan tetap semangat.